Siapa itu Bang Tio Ardianto? Kenapa akhir-akhir ini nama dia tuh lagi rame banget dibicarain sama orang-orang di berbagai macam media sosial? Kenapa dia berani banget mengkritik kebijakan pemerintah yang ngebuat pemerintahnya sendiri itu langsung ngasih atensi khusus ya seakan-akan kepada dia? Ucap orang yang mungkin baru pertama kali mendengar nama Bang Tio Ardianto, padahal dari tahun kemarin pun nama dia udah naik. Biar gue kasih tahu lu semua dengan penjelasan yang singkat. He's not just about a man. He's not just about a Superman. Dia adalah mantan ketua UGM tahun 2025. Beliau juga itu pernah dapat gelar mahasiswa berprestasi. Dan lu sendiri harusnya tahu ya, kalau misalnya yang udah pernah kuliah, mendapatkan gelar ketua BEM dan mahasiswa berprestasi di saat yang bersamaan itu bukan sesuatu yang gampang untuk didapat sama seorang mahasiswa. Dan akhir-akhir ini kita bisa ngelihat kalau misalnya Bang Tio sendiri itu lagi aktif banget mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagaimana background dia sebelumnya dan kemudian kenapa dia sekarang seberani ini, menurut gue banyak banget orang-orang yang harusnya mengapresiasi karena apa yang dia lakuin ya itu mungkin butuh keberanian yang sangat amat ekstra di mana nggak banyak orang-orang itu mau ngelakuinnya. Nah di video ngopi sekali lagi di kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait siapa itu Bang Tio Ardianto dan kenapa itu rame ya namanya akhir-akhir ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Nama dia itu kembali lagi rame di search sama orang-orang gara-gara acara Kompas TV yang berjudul Bola Liar. Episode ex-bos MBG Dadan CS dicopot mengapa baru sekarang. Dimana salah satu klipnya itu rame banget di-reshare di berbagai macam media sosial karena beliau itu seakan berhasil ngeskak juru bicara dari Partai Gerindra ya. Mungkin kita nanti bakal ngeliat sedikit bagaimana cuplikannya gitu, tapi jelas secara lengkap lu akan lihat acaranya Kompas TV gitu ya yang berjudul Bola Liar ini full biar kita semua nggak kepotong sama beberapa klip-klip. Jadi siapa itu Bang Tio Ardianto? Udah banyak banget artikel-artikel yang memberitakan ini semua ya. Lu tinggal lihat aja berbagai macam artikel itu fokus buat ngejelasin beberapa background tertentu dari Bang Tio ya. Salah satunya ya mungkin kalau misalkan dari blog amikom.ac.id ini dijelasin kalau misalnya Bang Tio sebenarnya adalah salah satu mahasiswa yang spesial. Kenapa begitu? Karena waktu dia SMA itu dia menempuh pendidikan jalur non formal atau paket C. Terus kemudian akhirnya berhasil menjadi mahasiswa UGM dan menjadi mahasiswa berprestasi plus ketua UGM di saat yang bersamaan. Ya, sedangkan di beberapa tahun ke belakang, tahun 2025, nama Bang Tio Ardianto pun itu sempat rame banget karena waktu masa kepemimpinannya, ya mungkin lu semua pada lupa, BEM UGM itu keluar dari BEM seluruh Indonesia atau BEM SI. Alasannya bisa lihat dari berita Tempo, judulnya BEM UGM keluar dari aliansi BEM SI karena Munas undang politikus dan pejabat BIN. Ya basically ada musyawarah nasional yang mengumpulkan banyak banget BEM-BEM seluruh Indonesia. Terus kemudian Bang Tio kaget kalau misalnya waktu di acara musyawarah nasionalnya ada perwakilan dari politikus, padahal itu kan forumnya mahasiswa gitu. Makanya dari situ dia memutuskan untuk mengeluarkan BEM UGM dari BEM seluruh Indonesia. What a bold statement. Dan semakin lu menyelam ke belakang, lu semakin tahu bagaimana perjuangan dari Bang Tio Ardianto. Dari berita di sway.id, ini ada judul artikel, sudah dihujani teror termasuk pada ibunya, Ketua BEM Tio Ardianto bilang tak berdampak apa-apa. Di Tribun Jogja pun itu ada berita yang mengabarkan kalau misalkan Bang Tio mendapatkan intimidasi tengah malam. Mendapatkan pesan misterius ke Ibu Tio 20-30 pengurus BEM UGM waktu masa kepemimpinannya itu ikut diteror. Ya jadi selama mengkritik kebijakan pemerintah itu nggak sedikit beliau mendapatkan banyak banget ancaman dan juga teror terkait apa yang pernah dia ucapkan. Nah bedanya apa Bang Ray antara Bang Tio dengan aktivis lain yang biasanya menyuarakan keresahan ke pemerintah? Nah bedanya adalah Bang Tio sendiri itu menurut opini gue, beliau lebih berani dan lebih bisa mengeluarkan diksi yang mungkin ngebuat emosi pemerintah sendiri gitu ya dalam menanggapi apa yang emang sedang ditanggapi sama Bang Tio. Salah satunya di bulan Februari lalu sempat ramai juga. Itu Bang Tio tiba-tiba datang ke forum pakai baju bertuliskan MBG. Wih keren tuh, udah ngedukung pemerintah kagak. Justru sebaliknya tiba-tiba MBG diplesetkan sebagai maling berkedok gizi. Terus yang baru-baru ini yang langsung dapat perhatian khusus dari perwakilan pemerintah yaitu Pak Hasan Nasbi ya, tanggal 4 Juni 2026, Bang Tio itu memplesetkan SPPG sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ya, yang semakin ngebuat dia rame lagi adalah beliau pun itu nggak segan-segan langsung ngasih tahu siapa aja nama-nama pejabat yang bermasalah. Ya, yang menurutnya mungkin salah satunya itu adalah presiden sendiri.
Ya, sedikit kita lihat artikel dari Tribun di mana katanya bahkan tengah malam ponsel Ibunda Tio Ardianto berbunyi. Pesan yang masuk berisi tuduhan bahwa anaknya Ketua BEM UGM menilap uang sejak kritik terhadap program makan bergizi gratis mencuat. Tio dan keluarganya menghadapi teror yang tak lagi sebatas serangan di media sosial. Sebenarnya kita nggak yang bisa langsung mengkorelasikan antara teror dan juga waktu Bang Tio mengkritisi gitu ya. Tapi coincidence-nya tuh bener-bener tinggi banget gitu, sampai nggak cuma Bang Tio doang mungkin yang merasakan ini, tapi juga beberapa orang-orang yang ikut aktif mengkritisi gitu loh. Dalam diskusi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA bertajuk teror terhadap mahasiswa pengkritik MBG adalah serangan nyata terhadap kebebasan akademik pada Selasa tanggal 17 Februari 2026, Tio mengungkap rangkaian intimidasi yang dialami. Menurutnya, teror bermula pada 9 Februari 2026, tak lama setelah BEM UGM melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk penggunaan diksi presiden bodoh kan. Gue bilang, istilahnya tuh bener-bener frontal. Dan mungkin itu ada di hati kecil tapi kita tidak berani gitu untuk mengucapkan. Dan sorotan anggaran MBG. Pesan ancaman datang dari nomor asing plus 44 berisi tuduhan sebagai agen asing hingga ancaman penculikan. Serangan awal berupa hoaks dan pembunuhan karakter di media sosial. Tio difitnah dengan tuduhan asusila, korupsi dana kemahasiswaan hingga konten digital yang menjelekkan dirinya sendiri. Tuduhan-tuduhan kayak gini tuh sebenarnya mungkin kalau misalnya kita lihat dan kita kagak merasakan ya harmless aja, tapi untuk yang langsung menerima gitu kayak misalnya Bang Tio ini bikin pusing loh sumpah, bikin lo harus klarifikasi kemana-mana gitu kalau misalnya lu nggak ngelakuin, dan nambah PR juga gitu loh. Bahkan fotonya direkayasa menggunakan teknologi AI dengan narasi negatif, ini paling tai sih. Bagian paling berat kata Tio adalah ketika ibunya menjadi sasaran. Ibunya perempuan desa sederhana menerima pesan intimidasi tengah malam yang membuatnya ketakutan. Pesan serupa juga diterima oleh sekitar 20-30 pengurus BEM UGM dari nomor tidak dikenal. Dalam forum tersebut, Tio kembali menegaskan kritik terhadap program MBG. Menurutnya MBG tidak bergizi, tidak gratis, dan rawan korupsi. Ia menyebut program itu lebih layak disebut maling berkedok gizi. Dan dia ngomong ini, itu udah dari tahun kemarin. Dan kita tahu beberapa hari sebelumnya di awal bulan Juni kita dapat kabar kalau misalkan Dadan Hindayana itu kena kasus korupsi sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Ya, jadi dia udah teriak-teriak menjadi haters nomor 1 MBG dan ngasih kalau misalkan ini lahan basah banget ya. Nggak ada yang ngedenger, terus tiba-tiba ada kabar kalau misalkan kepala BGN itu kena korupsi, baru tuh semuanya langsung ngelihat lagi nama dia. Terkait polemik diksi, dia menegaskan bahwa istilah itu bukan menyerang personal, melainkan kritik terhadap infrastruktur kekuasaan yang dianggap inkompeten dan tidak menghargai ilmu pengetahuan, katanya. Ketika kami menyebut presiden bodoh, itu bukan soal IQ atau usia Pak Prabowo. Fokus kami pada sistem kekuasaan yang gagal menghargai ilmu pengetahuan. Jadi begitulah istilah yang ditulis sama Tribun Jogja terkait intimidasi tengah malam yang dialami sama keluarganya Bang Tio. Dan ini gak cuma satu artikel doang, lu bisa lihat sendiri di beberapa berita-berita media nasional lain kayak misalkan Tirto dengan judul Profil Tio Ardianto Ketua BEM UGM yang diteror usai mengkritik, dan masih banyak lagi. Karena ketika beliau mengkritik itu gak cuma musiman doang gitu ya, bahkan sampai sekarang itu beliau aktif dalam mengkritik. Lu bisa lihat dari artikel gnp.co dengan judul Tio Ardianto sebut tuntutan demonstrasi belum terwujud, Ahmad Syaroni disentil. Ya, jadi masih bisa melihatnya kita semua kalau misalnya di tahun kemarin ya Agustus 2025 sampai 13 orang menjadi korban gitu. Masih belum ada tuntutan yang 16+9 itu yang bisa diwujudkan sama pemerintah kita. Terus kemudian ada juga artikel yang menarik dari tagar.co dengan judul Tio Ardianto dan cermin yang tidak nyaman. Kalau misalnya lu ngerasa nggak nyaman sama apa yang diucapkan sama Bang Tio ya, soal seberapa frontalnya dia, seberapa berani dia mengucapkan istilah-istilah yang mungkin tidak enak didengar gitu ya untuk pemerintah kita, ya mungkin memang begitulah gambarannya kalau misalnya lu lihat dari artikel tagar.co. Nah, kita bakal masuk ke dalam poin utama. Kenapa nama dia akhir-akhir ini lagi rame? Karena ada acara bola liar di Kompas TV yang mendiskusikan terkait fenomena kepala BGN yang diciduk ya karena ketahuan korupsi di MBG atau makan bergizi gratis. Ya, kenapa diundang? Ya karena basically dari tahun kemarin Bang Tio ngomongin kalau misalnya MBG ini bermasalah secara sistemik. Terus kemudian ketika ada aktornya yang ketahuan korupsi, ya baru tuh orang-orang langsung ngomongin lagi soal MBG. Nah, fullnya sebenarnya lu bisa lihat sendiri di channel Kompas TV. Nah, Kompas TV biasanya kalau misalnya memang ada acara-acara kayak gini tuh dipotong-potong ya segmennya biar seenggaknya orang tuh fokus gitu. Nah, kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana segmen yang pada akhirnya ngebuat Bang Tio itu kembali lagi dibicarakan. Ya berhasil berdebat
dengan juru bicara dari Partai Gerindra. Beginilah kira-kira apa perdebatannya. Konflik kepentingan akar dari korupsi. Mas Rio tadi yang mengatakan bahwa harusnya tidak mempersoalkan dapur punya siapa, yang penting programnya jalan. Ini dipersoalkan, Mas. Ya, jadi begini Mbak Ilona, kita harus mengetahui ketika penunjukan sebuah titik maupun mitra yang akan menjalankan sebuah titik dapur, katakanlah, itu harus menggunakan juknis yang sudah disediakan oleh BGN. Dari tadi kita berbicara titik yang di-approve yang akhirnya terafiliasi dengan individu A, B, atau C. Tapi kita lupa juga banyak sekali titik-titik yang di-apply oleh banyak orang yang juga ditolak. Sumpah bagus banget ini public speakingnya Bang Trio. Kenapa nggak beliau aja jadi juru bicara ya, maksudnya? Kita selalu dihadapkan dengan berita-berita di mana ketika ada press conference gitu ya, rada kurang enak buat didengar gitu. Tiba-tiba ada Bang Trio gitu. Wow. Apakah itu kriteria daripada lahannya, apakah itu kriteria daripada bangunannya, sarana prasarananya, tenaga kerjanya, sistem pembuangan limbahnya, sistem sanitasinya, dan sebagainya macamnya. Itu tidak memenuhi syarat sehingga akhirnya ditolak. Ini artinya apa? Dalam penunjukan sebuah titik daripada SPPG, terlepas dari siapapun yang mengajukan, itu tidak dilihat siapanya. Tapi apakah syarat dan prasyarat yang memang diperlukan itu dipenuhi atau tidak. Begitupun juga ketika SPPG tersebut sudah beroperasi. Itu bukannya sama aja ya? Oke, coba sorry banget kalau misalnya gue potong, maaf. Lebih dari 8.000 SPPG sudah ditindak. Itu tidak pernah memandang SPPG ini punya si A atau punya si B. Tapi apakah SPPG ini menjalankan SOP atau tidak. Dan Gua nggak lihat beritanya, anjir. Udah ada 8.000 sebanyak itu, tapi kok nggak ada beritanya ya? Maksudnya setiap kali kita ingin mencari berita yang kurang bagus soal MBG itu selalu aja nggak ada, anjir. Ada sih ya beberapa, tapi itu digaungin sama orang-orang yang memang basically mempermasalahkan MBG gitu. Tapi kalau misalnya dari officialnya sendiri ya mungkin mereka lebih banyak buat ngepublikasiin soal menu-menu yang lebih enak dibandingin sekolah-sekolah lain gitu. Dan kalau kita berbicara concern soal daripada food safety, kami sepakat. Menarik soalnya Zero fenomena tolerance. itu. Dan Partai Gerindra akan selalu menggencarkan pengetatan dari pengawasan ini agar tidak ada toleransi sama sekali. Mas Rio, kan Anda yang mengatakan soal zero tolerance, yang saya ingat, mungkin orang-orang di sini juga ingat, ketika ada dapur bermasalah, Pak Dadan selalu mengatakan, masih kami berikan kesempatan, meski mereka sudah bikin kesalahan. Moderatornya ingat berita itu. Bang Trio silakan jawab, Bang Trio, let's go. Berarti itu enggak dong? Oh, begitu ada, kita bahkan tidak menunggu sampai ada kasus keracunan Mbak Ilona. Bahkan ketika ada penyimpangan daripada penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, itu langsung ditindak dengan apa? Dengan di-freeze. Nah, berita-berita yang kayak gini yang kita inginkan gitu. Seenggaknya kita tahu kalau misalnya MBG program yang sebesar itu ada auditornya juga, dan kita bisa ngelihat gitu kalau misalnya auditornya bekerja gitu. Bukan yang kita malah justru mendapatkan berita-berita yang kurang enak dari orang-orang yang terlihat tidak suka MBG terus langsung didebatin juga. Kalau misalnya lu cuma nge-hate MBG, lu emang gak pengen membuat gizi anak-anak Indonesia terpenuhi, kan kentut ya kayak gitu ya. Masalahnya dari segi BGN memberitakan ini juga meskipun keburukan gitu, tapi menurut gue bagus biar seenggaknya itu kelihatan kalau misalkan auditornya jalan gitu loh. Bukan ada SOP dan mekanismenya. Langsung sayang banget kita justru taunya dari debat ini gitu men. Dapurnya kita lakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan kita minta, kalau tidak bisa dilakukan tutup permanen. Kalau sudah diperbaiki baru diizinkan kembali untuk beroperasi. Itulah bentuk tidak ada toleransi terhadap apa yang disebut sebagai food safety. Oke, baik. Tio, Bu Nani ini dikenal sosok yang suka sidak atau bahkan menutup SPPG yang dianggap bermasalah. Nah, ini pertanyaan ini yang pada akhirnya membuat Bang Tio itu rame buat dibicarakannya. Dengan terpilihnya Ibu Nani sebagai kepala BGN, Anda melihat bahwa masa depan program ini akan baik, persoalan sistemik akan hilang. Gimana? Saya pengen apresiasi Mas Trio dulu, public speakingnya lebih bagus daripada Pak Presiden. Anjing Tio. Tai banget. Omongan pertamanya gitu. Bang Trio kalau misalnya dia ketawa dapat masalah deh dari partai, sumpah. Gue ketawa, shit, berarti gue mau konfirmasi pakai poker face gini yang pasti bakal diperlihatkan ya. Ketut banget. Copot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani. Tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Damn. Sudah 27.000 Beliau nonton pidato selain Pak Prabowo, anjir. Gokil juga. Lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada,
moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Ini maksud gue ya, yang ngebuat diksinya Bang Tio selalu diperhitungkan karena nyelkitnya bener-bener nyelkit banget, apalagi buat orang-orang yang emang sedang menjabat sekarang gitu loh. Ya, dan gak semua orang mungkin banyak yang berani langsung ngomong dengan teknis yang sama dilakukan sama Bang Tio. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? That makes sense. Pertanyaannya masuk akal. Jadi waktu Bang Tio ngomongin soal Bu Nanik, ya, ada pertanyaan yang tiba-tiba itu berasal dari Bang Trio dengan bilang kayak, emang wartawan gak kompeten? Terus kemudian dibalas lagi, lah apa hubungannya wartawan sama pemenuhan gizi? Ya, terus muncullah perdebatan ini. Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya background seorang wartawan tidak ada kompetensi. Wartawan berkompeten untuk menjadi reporter dan juga penyampai informasi. Untuk pemenuhan gizi itu kompeten atau kagak ya silahkan simpulin sendiri gitu. Ahli gizi dengan keperluan Badan Gizi Nasional. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan inilah adalah mengetahui wajah dari tata istana kita kelola. bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. No, Bang Trio. Nambahin poin pendapat dari Bang Tio. Emang ini agak sedikit belibet ya, yang kanan Bang Trio, yang kiri Bang Tio, oke? Ya, jadi meskipun kayak gitu ada tanggapan juga ya dari Bang Trio seperti ini. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran. Aduh, ini tanggapan not helping banget sih. Memang. Kenapa nggak bilang kayak, oke, kita juga punya jabatan wakil ketua yang mana mereka diisi oleh orang-orang yang mengerti tentang gizi gitu. Jadi meskipun ketuanya bukan dari kalangan orang yang mengerti gizi, tapi itu juga bisa dipenuhi dengan jabatan-jabatan lain yang bisa ngebuat menu dari setiap MBG ya bisa sesuai dengan bagaimana tujuan utama dibentuknya dari MBG gitu. Permasalahannya gue nggak tahu nih apakah wakil ketuanya itu adalah ahli gizi juga atau kagak gitu. tapi menurut gue emang udah skakmat banget sih anjir pendapatnya Bang Tio. Manage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya agar program ini dapat bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi Iya, jadi kayak kalau misalkan alasannya kayak oke, MBG juga butuh punya tata kelola yang bagus, supply chain yang bener gitu. Ya niat awal pembuatan MBG apaan? Apakah ngebuat supply chain negara bagus dan segala macam? Kan kagak ya, pemenuhan gizi gitu. Jadi aduh. Saya Bang Trio padahal bagus banget loh sumpah. Cara bicara bagus banget. Tapi emang di sini susah sih buat ngeskakin Bang Tio yang notabene tuh dia udah mengerti dari tujuan awal pembentukan MBG apaan. apa yang saya sampaikan bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Damn. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Jadi menurut Anda Bu Nanik intinya adalah Beliau memasak tanpa peralatan masak anjir. hanya punya loyalitas tapi tidak kompetensi begitu. Beliau memasak tanpa dapur SPPG dem. Ya, jadi begitulah kira-kira apa yang ngebuat nama Bang Tio kembali lagi rame dibicarakan sama orang-orang di internet. Ya. Sepertinya banyak banget yang nge-DM gue juga minta gue ngereaksi acara Kompas TV yang ini ya, yang bola liar. Silakan nonton bareng-bareng ya atau sendiri-sendiri terkait Dogsland-nya Hero karena tolerance. biar nambahin views buat Kompas TV juga. Itu nggak cuma satu segmen ini doang, tapi juga segmen-segmen yang lain yang menarik juga menurut gue. Nggak cuma omongannya Bang Tio, tapi juga omongan dari pihak-pihak yang mengkritisi MBG juga ya. Yang kiri itu pro MBG kok nggak salah, yang kanan itu yang sering mengkritisi MBG ya. Dan banyak juga kolom komentar yang sangat amat menyayangkan kalau misalkan Bang Trio tidak bisa membalas pendapat dari Bang Tio sendiri terkait kompetensi yang dimiliki oleh ketua BGN yang sekarang. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait background check dan juga kenapa nama Bang Tio rame. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa likes ya. Oke, terima kasih banyak udah betah banget nonton ngopi.